Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, kalau ada yang hadir yang saya hormati, jajaran pejabat Petrokimia Gresik yang saya hormati, Bapak Komisaris Utama, Bapak Nugroho Purwanto, yang ternyata tetanggaan sama saya, sama-sama Jogja, tempatnya Segidok, di Sayidan. Kampungnya para sayyid yang sekarang sayyidnya enggak ada. Yang saya hormati Gus Billy, Komisaris Independen yang berbahagia. Ada Bapak Dwi Satrio Anurogo, Direktur Utama. Ibu Digna Jatiningsih, Pak Robi Setia Budi Majid. Oh sampai ada sing enom tak pikir wis tuwa. Bapak Dwi Cahyo Junianto. Oh, teng wingking sampean. Ibu Nyai Robi Setia Budi Majid. Oh. Ibunya. Bu istrinya. Oh. Bapak Agung Suwandaru. Oh nggih. Pak Ari Primantara, jenenge ape-ape. Bapak Kadek Ardika. Oh, okay. Ini namanya sudah nama pejabat semua. Gak ada namanya Tugimin, ini tidak ketemu. Jadi orang tua kasih nama sudah diniatkan untuk menjadi orang-orang besar. Makanya dilihat dari nama-nama ini kita bisa tahu memang orang tua mempersiapkan anaknya untuk bisa positioning di tempat-tempat yang seperti namanya. Kalau santri biar sergap ngaji dikasih nama Ngajio. Gitu. Kalau biar kaya Sugiharto. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, seluruh pejabat dan pegawai petrokimia. Kita ini barusan wisuda kemarin. Jadi Idul Fitri itu adalah wisuda. Wisuda kaum muslimin. Jadi wisuda kaum muslimin selama 1 bulan. Makanya yang dipanggil untuk puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, disuruh puasa. Makanya kalau yang nggak beriman nggak usah dipaksa puasa. Nah, ini orang Islam. Akan tetapi panggilan puasa itu universal. Karena di situ Allah menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti orang-orang dulu juga kewajibkan puasa. Jadi kalau panggilan utamanya itu untuk orang Islam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Aku wajibkan orang beriman ini untuk puasa. Akan tetapi di situ disebutkan bukan cuman kamu yang kewajibkan puasa, orang dulu juga kewajibkan puasa. Makanya karena sebutannya orang dulu, maka puasa ini termasuk ibadah kuno. Karena saking kunonya sehingga ini ibadah universal. Hanya tata caranya yang beda. Nabi Adam dulu juga diajari puasa. Dikenal dengan puasa Ayyamul Bid sama Ayyamus Sud.
13, 14, 15 rembulan, 27, 28, 29 rembulan. Jadi purnama puasa, akhir puasa. Nabi Dawud puasa sehari iya, sehari enggak. Nabi Nuh waktu persiapan bikin kapal puasa. Makanya jangan heran karena ini puasa kuno, maka sejarah agama manapun pasti mengajarkan puasa. Dulu ada agama yang sudah expired sekarang, Majusi atau Zoroaster. Agama Zoroaster itu Tuhannya dua. Ada Tuhan terang, dikenal dengan nama Ahriman, dan Tuhan gelap namanya Ahura Mazda. Nah Tuhan ini suka kelahi. Kalau siang-siang kelahi, terus Tuhan terangnya kalah, terjadi gerhana matahari. Puasa 90 hari orang Zoroaster. Kalau kelahinya malam, kok Tuhan gelap yang menang, rembulan padam gerhana. Itu agama Zoroaster. Yang belakangan kemudian termodifikasi menjadi agama Majusi. Majusi kemudian menyembah api. Bangsa terakhir yang menganut Majusi, bangsa Parsi. Sekarang Iran itu, Irak. Yang akhirnya masuk Islam. Makanya orang Parsi itu kalau menyembah api, ditaruh di bangunan yang sangat tinggi namanya Manaro. Nah bangunan tinggi namanya Manaro itulah yang kemudian ketika orang Majusi di Parsi masuk Islam, apinya dibuang tapi Manaronya ditaruh di depan masjid. Maka akhirnya kaum muslimin masjidnya punya Manaro yang sampai Gresik namanya Menoro. Itu sebenarnya dari tiang api Parsi. Agama Yahudi juga ada pelajaran puasa. Kalau persiapan perang dulu Yom Kippur, kemerdekaan, mereka puasa. Peringatan selamatnya dikejar sama Fir'aun, lolos dari Laut Merah, dia puasa. Orang Nasrani puasa, Jumat Agung puasa. Itu agama Hindu puasa, bahkan puasanya lebih ekstrim kalau orang Hindu. Dulu dikenal dengan istilah upawasa. Upawasa itu nggak makan, nggak minum, dan sudah nggak berhubungan dengan perempuan. Makanya ketika Islam datang mengajarkan nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, kok mirip upawasa? Maka Syahrus Siam di Indonesia dikenal dengan istilah puasa. Orang Buddha puasa, kalau kemudian pengen mendapatkan kesempurnaan 8 jalan menuju nirwana, puasa. Agama besar manapun pasti ada pelajaran puasa. Apalagi orang Indonesia, puasa itu sudah jadi hobi. Makanya istilah puasa itu terkenal di sini. Setiap punya hajat apa, puasa. Cinta ditolak, puasa. Tinggal ya kalau yang santri masuk masjid baca ya Rohmanu ya Rohim. Kalau yang nggak terlalu santri ya cari pohon besar baca sun amata kaji ajiku jaran goyang tak goyang-goyang. Puasa makanya ada puasa tanpa api pati geni. Puasa makan putih-putih tok mutih. Ada puasa daun tok umbi-umbian ngerowot. Ada puasa meneng tok bisu. Ada puasa jalan tok ngedan, ada. Makanya di Indonesia itu dulu zaman kita yang usianya segini, apa-apa puasa dari dulu. Sunan Kalijaga mau jadi wali, puasa. Syekh Abdul Qadir mau jadi wali, puasa. Sultan Jogja itu dulu bilang sama Sunan Kalijaga, Raja Mataram itu, Ki Gede Pemanahan. Jeng Sunan, kalau mau bikin kerajaan lagi di mana? Enggak ada, sudah nggak ada tempat kalau sekarang karena semua sudah punya wilayahnya masing-masing. Kalau kamu mau ada 5 tempat, tapi itu udah tempat setan. Kawasan timur namanya Alas Purwo, kawasan tengah Alas Ketonggo, kawasan barat utara Alas Roban, kawasan barat Alas Larangan Cirebon, kawasan selatan Alas Mentau Merapi. Kamu mau pilih yang mana? Itu puasa 20 tahun itu.
Pak Nugroho masih tahu tempat namanya Mbang Lampir Gunung Kidul. Punya anak jadi raja betulan namanya Mataram, nama rajanya Wijoyo. Jadi dulu orang punya hajat-hajat besar puasa. Cinta ditolak puasa, pengen kaya puasa. Sampai dulu ada orang cari nomor itu puasa. Kalau sekarang mungkin ngeslot ya. Itu puasa. Jadi puasa ini ibadah yang termasuk universal. Jadi jangan dikira puasa itu ibadah sederhana. Dia universal. Semua orang kenal puasa itu. Itu kakek buyutnya Gus Billy nih, Mbah Hasyim Asy'ari itu puasa itu nggak berhenti. Jadi orang-orang kita menikmati hari ini adalah kerjaan orang puasa. Cuman puasa dalam yang kita lakukan kemarin itu kan puasa khusus. Disebut la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu apa sih sebenarnya? Kalau suruh bertakwa itu. Bertakwa itu agar nggak kehilangan jalan pulang, itu aja. Jadi biar manusia itu nggak kehilangan jalan pulang, maka disuruh bertakwa. Pulang kemana? Ya kembali kepada yang kuasa. Karena konsep agama manapun, jadi agama manapun, keyakinan apapun, manusia itu kan pulang. Itu pulang. Orang makanya karena konsepnya pulang, maka roji innalillahi wa inna ilaihi roji. Pulang kemana? Ya ke kampung halaman. Nah, kampung halamannya manusia itu kan nggak di sini. Ini kan kampung halamannya kucing, kampung halamannya kambing. Kalau kampung halamannya manusia, semua diajarkan itu di langit sana. Langit keberapa? Ya langit yang bukan langit ini kan langit Bima Sakti ini. Langit 1 ini. Langit 7 itu nggak tahu tempatnya di mana. Karena keluar dari langit 1 ke langit ke-7 itu melewati namanya black hole, lubang hitam. Nah, lubang hitam itu sampai sekarang nggak ada yang tahu tembusannya kemana setelah Pluto itu. Ini satu langit kan. Nah, manusia ini dari langit yang itu, bukan langit yang ini. Makanya manusia ini kan termasuk alien sebenarnya. Makanya rakusnya luar biasa wong alien. Kita ini alien. Makanya menangan kalau di sini wong alien. Tapi karena alien bukan penduduk asli, makanya kalau lahir paling lemah karena proses adaptasinya lama. Kambing itu asli sini, adaptasinya cepat, lahir 2 hari lari. Kucing itu asli sini, lahir 2 hari lari. Tapi manusia itu karena bukan asli sini, penyesuaiannya lama. Dari sekian bayi yang ada ini, yang paling lemah itu bayi manusia. Nggak ada. Saya mencari aja bayi yang paling lemah dari bayi manusia. Nggak ada. Bayi kambing itu 3 hari udah makan sendiri. Apalagi bayi celeng. Lahir langsung lari. Nah, bayi manusia 9 bulan ditaruh di tepi pematang sawah, mati dirubung semut. Tapi karena dia ini adalah pendatang, konsep alien, maka begitu dia besar, nggak ada yang bisa ngalahkan. Sudah nggak ada yang bisa ngalahkan. Mau singa yang begitu kuat kalah sama manusia. Burung yang ahli terbang kena sama manusia. Nah, dipelinteng ya dipulut. Ikan yang ahli renang itu sama manusia kalah. Ya dipotas, ya disetrum, habis. Makanya manusia ini begitu prototipnya dibuat, malaikat protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kan kamu bukan perusak ini dan suka menumpahkan darah. Karena akhirnya manusia memang kalau sampai sini ngerusak. Dalam pandangan malaikat ya, ngerusak. Lu pengen punya pupuk aja ngerusak gunung. Padahal gunung itu rumahnya makhluk yang lain. Pengen bikin aula ini, ngerusak rumahnya tikus berapa ini? Ngerusak manusia itu pengen bikin anak aja, ngerusak anaknya orang.
Lah ya. Dan manusia ini memang menumpahkan darah. Setiap hari berapa darah sapi yang ditumpahkan oleh manusia. Jadi konsep ini. Karena apa? Ini pendatang. Dan bumi itu nggak butuh manusia sebenarnya. Mana ada bumi butuh manusia? Biarin aja daun jambu itu tumbuh. Dia nggak akan rusak kalau nggak ada manusia. Tapi manusia nggak bisa hidup tanpa daun jambu. Kalau nggak mencret itu ya pakai daun jambu. Makanya kalau ada corona terus manusia punah itu nggak apa-apa. Syukuran itu makhluk bumi. Alhamdulillah manusianya punah itu. Nggak butuh dunia ini, manusia nggak butuh. Tapi manusia butuh dunia. Ikan bandeng itu memang butuh manusia. Enggak, manusianya yang butuh bandeng. Makanya jangan sok-sokan jadi manusia, merasa paling dibutuhkan. Enggak butuh dunia ini. Manusia enggak ada, gunung tetap lestari, burung tetap berkicau. Enggak ada. Makanya kalau diuji secara material, hati-hati. Cacing itu loh, hilang dari dunia. Tiba-tiba cacing itu punah dari muka bumi. Manusia paling bertahan itu 3 bulan, mati sudah habis. Taek di mana-mana nggak ada yang mengurai, bangkai sudah habis itu manusia. Serangga nggak ada dari bumi ini dalam waktu 1 hari hilang gitu. Manusia paling bertahan 2 bulan, habis manusia. Nah, konsep manusia yang alien ini makanya nanti suatu saat akan kembali. Gitu, kembali kemana? Ya kembali ke kampungnya sana. Gitu, untuk diregister ulang. Loh, karena manusia itu sebelum diturunkan ke sini kan diregister. Di mana? Ya di cloud-nya Allah. Allah itu kan punya cloud. Punya pusat data. Sampai jangan membayangkan dunia ini nggak ada datanya. Makanya semua agama mengajarkan dunia ini ada pusat datanya. Nabi kita, Nabi Muhammad pernah dinaikkan ke langit, tunjukin, nih pusat datanya dunia ini. Jadi kamu daun jatuh pun sudah tertulis di sini, terprogram. Jadi harddisknya ada. Orang Yahudi Nasrani menyebut tabut Sulaiman. Orang Yunani dulu menyebut kotak Pandora. Nah, orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Nah, orang Islam menyebut Lauhil Mahfud. Jadi catatan yang terjaga. Nah, itu di sana itu. Lah manusia sebelum turun kan diregister dulu. Alastu birabbikum, kamu lupa enggak kalau nanti kamu tak turunkan ke sana? Aku ini Tuhanmu. Register itu dijawab oleh manusia. Qalu bala syahidna. Iya ya Allah, aku akan jadi saksi engkau Allah. Fanfukhurruh, maka diturunkan itu setelah dikasih paketan. Ada paketannya, nyawanya segini. Rezekinya ini. Nanti ini jabat komisaris, ini direktur. Ada itu catatannya, paketannya ada. Makanya kalau paketannya habis ya kick, udah selesai. Kuotanya habis. Loh, itu kan cerita tentang dari dulu manusia membawa catat itu paketannya ada. Makanya kalau sampean bayangkan malaikat mencabut nyawa manusia itu gimana caranya? Enggak susah, tinggal di Sherlock selesai. Kayak udah rampung. Habis itu manusia di Sherlock, di on off itu aja selesai. Itu kan gitu. Nah, manusia diturunkan ke sini karena manusia yang sesungguhnya itu nggak kelihatan. Jadi manusia yang sesungguhnya itu kan nggak kelihatan. Itu orang agama apapun ada yang menyebut nyawa, ada yang menyebut sukma, ada yang menyebut ruh. Nah ini ruh. Ini manusia itu aslinya nggak kelihatan. Sama kayak jin itu nggak kelihatan. Sama kayak malaikat, nggak kelihatan, material tapi imaterial, mortal tapi juga immortal. Itu manusia. Nah tapi karena bertugas di sini, maka kemudian manusia yang nggak kelihatan yang berupa roh ini dikasih casing.
Dikasih casing, diesembling di Gresik. Siapa yang assembling? Ya orang tuanya masing-masing. Bikin casingnya ini. Makan, wah udah. Sama dimakan, ada kambing dimakan, ada sapi dimakan, apa aja dimakan. Lantas kemudian diproses di perut ini. Nah proses ini kan yang namanya proses makanan. Penguraian di dalam perut. Vitamin A diambil mata, kalsium diambil tulang, vitamin D diambil kulit, kulit. Semua diambil, nanti ada proses produksi itu, ampasnya ada. Sisa-sisa produksinya. Nah, yang keluar dari belakang namanya kencing, yang keluar dari kok kencing, yang dari belakang tahu, yang dari depan kencing, yang dari sini keringat, semua yang dari sini umbel, semua ada. Nah, saripati makanan manusia itu disimpan oleh Allah, disulbi sini namanya nutfah. Nutfah inilah yang kemudian dijadikan untuk assembling manusia. Punya bapak, punya ibu jadikan segumpal darah, terus segumpal daging. Begitu sudah jadi daging, nyawa ini diturunkan, ibarat kartu dimasukkan ke dalam handphone, masuk plung gitu. Terus dimplek-emplek daging, diikat pakai otot, diberdirikan pakai tulang, bungkus kulit, tumbuhi rambut. Proses assembling 9 bulan selesai. Begitu selesai, ya karena casing ya tergantung produk mana. Kalau produk Eropa ya tinggi besar rambutnya merah. Kalau produk Cina ya putih-putih tembem-tembem gini. Kalau produk Jepang ya kecil-kecil. Kalau Afrika ya hitam gosong kayak gitu. Lah kalau produk Gresik dan sekitarnya ya kecil-kecil pesek-pesek begini. Produk sesuai keadaan masing-masing. Karena apa? Kalau produk Arab kan cantik ganteng. Ya karena di sana nggak ada air. Makanya dibikin cantik ganteng, biar kalau nggak mandi juga tetap cantik, tetap kan ganteng. Produk Eropa harus besar karena ada musim dingin. Kalau kena musim dingin dibikin kecil gini, katuan mati. Produk Cina tembem sipit gini. Karena orang Cina kalau musim dingin salju turun, mataharinya keluar, silau, lama-lama ya gini. Lah ke produk Afrika, ya hitam gosong gitu. Kenapa? Banyak singa. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Nah kalau dibikin hitam gitu tengkurap udah nggak kelihatan. Nah kenapa produk Indonesia ini kecil-kecil pesek-pesek? Nggak ada masalah. Karena tantangan hidupnya nggak terlalu ribet. Nggak ada musim dingin, nggak ada binatang buas. Apa aja enak kalau di sini. Nggak pusing. Kalau orang Eropa kena musim dingin pusing dia. Nggak ada matahari, kehidupannya berhenti, kosnya gede. Makanya orang Eropa punya tradisi lihat matahari pagi, karena apa? 6 bulan itu hampir nggak lihat matahari. Makanya kalau kelihatan matahari seneng luar biasa. Lah orang sini aneh-aneh, kenapa? Lihat matahari terbit. Wong kamu setiap hari bangun tidur buka jendela itu lihat matahari. Alasan mau pacaran aja banyak sekali. Orang Eropa kalau makan sayur itu hanya bisa di musim panas, musim dingin nggak ada. Wong seluruh daun rontok di musim gugur. Makanya negara Eropa itu bersih. Karena apa? Seluruh daun tumbuhnya bareng di musim semi, makanya tumbuhnya bareng, rontoknya bareng. Maka nggak terlalu butuh penyapu jalan. Nah di sini tumbuhnya gantian. Sayur nggak ada kalau musim, makanya orang sana kalau sayur diawetkan sampai kayak kimchi itu lama diawetkan. Orang sini setiap hari ngambil sayur ada. Ikan kalau musim dingin di sana nggak dapat. Karena apa? Ikannya membeku sesuai dengan alamnya. Makanya ikan diawetkan menjadi sarden untuk dimakan di musim dingin. Lah orang Gresik aneh-aneh ikut makan sarden. Wong setiap hari kamu ikan segar ada. Nah ini kan mindset waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kamu harus pengertian. Makanya nggak usah emosi. Kalau bulan Desember itu semua daun rontok di musim gugur. Yang nggak rontok itu cuma daun cemara. Makanya kalau menghias daun orang Nasrani pakai daun cemara. Itu bukan daun Kristen, ya itu aja yang nggak ada. Makanya nggak usah emosi, jangan tanam
cemara di depan masjid kami itu pohon Kristen, nggak usah begitu. Ini kehidupan. Orang Afrika cari makan susah karena binatang buasnya banyak, nanam padi habis dimakan emprit itu habis. Emprit Afrika diimpor sama orang Gresik, 1 ekor 30 juta, namanya black strut, itu emprit. Ini pemahaman assembling itu. Orang Indonesia nyantai, nyaman jadi orang Indonesia. Mau apa di Indonesia? Mau buah apa? Orang Arab hanya mengenal kurma, paling delima. Orang sini kenal kesemek, kenal duwet, kenal cipluan, enak. Makanya bangsa yang paling beraneka ragam itu ya bangsa kita ini. Bahkan hantu paling banyak di sini. Di sana paling ghost itu ya. Jin setan. Sini ada wewe gombel, suster ngesot, mak lampir, itu komplit. Lu makanya aneka ragam hayati terbanyak di sini. Maka kita nggak butuh apa-apa. Dunia butuh sama Indonesia. Makanya orang-orang Eropa itu semuanya datang ke sini. Orang mana datang ke sini untuk cari emas ya ke sini, cari rempah-rempah ke sini. Apalagi besok kalau pertarungan energi kita paling aman. Kalau energi masa depan adalah panas bumi, kita cincin api. Kalau energi masa depan adalah panas matahari, kita 3 waktu. Kalau energi ke depan adalah angin, kita pantai terpanjang dunia. Hanya masalahnya kita ini disandra sama Singapura, Malaysia itu loh. Dia masuk wilayah Inggris dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta, itu kejahatan waktu. 1 jam dikasih lebih awal di Singapura dan Malaysia. Indonesia kalah 1 jam itu melanggar teori bujur dan teori lintang. Mestinya kita jam 9, sana jam 8. Ini kebalik, sana jam 9, kita yang jam 8. Ini kejahatan Inggris sebagai negara yang menguasai Commonwealth. Sehingga apa? Bursa efeknya itu buka 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Kalah kita dalam perdagangan digital. Maka perpindahan ke kawasan timur mungkin adalah jalan keluar untuk mensiasati itu. Jadi nggak usah emosi kalau ibu kota pindah. Toh kita bukan orang ibu kota. Biar Gus Billy itu aja yang pusing sebagai orang ibu kota. Loh ini bangsa, makanya kita ini di-assembling di sini. Makanya bentuknya begini nih. Nah proses ini akan terjadi. Sampai suatu saat nanti dunia dan seisinya ini akan ditinggalkan kembali oleh manusia, kembali kepada Allah, kembali pada yang kuasa. Membawa apa? Membawa rekaman kehidupan. Nah yang rekam apa? Ya tubuh ini alat rekam. Yang menyimpan memori, ya nyawa itu. Sama kayak ini loh, syuting itu. Syuting itu nyuting saya dari tadi itu rekamannya ada. Ada itu. Maaf Pak Dirut, ini bukan penjenengan, syutingnya itu. Loh, itu ngerekam, memorinya ada. Semua ada di dalam memori. Kelakuan apapun yang dihadapkan oleh syuting itu ke saya, ada rekamannya. Nanti setelah itu ngerekam saya marah itu sama syutingnya, banting aja itu syutingnya. Enggak apa-apa, yang penting memorinya, kartunya masih ada, rekamannya nggak akan pernah hilang. Manusia juga sama. Nyawa kita ini menjadi alat rekam setiap detik, setiap semua direkam di sini. Kayak handphone itu, apapun yang dilakukan oleh handphone direkam oleh kartu memori. Jejak digital nggak pernah bisa hilang. Mau malam-malam gitu sama orang, ada jejaknya dan pulsanya juga bayar. Makanya nggak akan pernah hilang. Mau handphonenya rusak kalau jejak digitalnya dilakukan untuk itu ada. Makanya korupsi jangan pakai HP, pasti ketahuan. Nah manusia juga sama, yang dilakukan tangan, yang dilakukan mata, direkam oleh nyawa ini. Maka jangan sampai rekamannya itu jelek. Nah ketika rekamannya jelek, nanti semua ketika diputar ulang, jelek semua. Nah yang bikin rekaman jelek itu apa? Nafsu. Nafsu ada di dalam jasad karena dia dunia. Nafsu ini di jasad dunia.
Tangan ini dari dunia, ya senengannya dunia. Mau tangan siapapun, kalau lihat bokong pasti pengen megang. Enggak peduli tangan saya, tangan Gus Billy, tangan Pak, sama semua ini semua sama yang namanya tangan. Ini dunia kok besarnya karena dunia, kasih makan. Jadi semua manusia sama. Nafsunya burung sama pengen jalan-jalan. Yang bedakan cuma remnya dok. Insya Allah kalau kiai kayak gini remnya cakram itu aja. Jadi ketika set itu berhenti. Nah kadang kan banyak yang rem tromol. Kampasnya setengah habis hidup gitu. Lah itu semua sama. Makanya sampai nggak usah heran kalau ada panggilan Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tek gitu pengen sholat. Tapi bokong ini dunia ya nyantai dulu. Nanti nanti. Iya kan sampai imamnya capek nunggu Robana. Ya Robana. Nggak datang juga. Akhirnya yang pujian Batarom gitu. Sampai akhirnya tombo ati. Wong udah capek nunggu ya nambani atine dewe. Kalau udah gak tahan baru diuruki anjang baru jeruantal itu. Sama. Sudah sampai depan Allah, ini wajah tuh Allahu Akbar. Nyawa ini ya pengen khusyuk, tapi dunianya ya gak mau. Allahu Akbar. Begitu ada geratak-geratak, ya Allah sepatuku kehujanan. Allahu Akbar. Ada ting-ting, bakso ini lewat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbiha isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Lama ini. Ini lama ini loh ya. Wah itu manusia nggak usah dikomplain. Ya, tapi ini mau ke sana, mau kembali ke sana. Nanti dibawa catatannya. Loh makanya kan kita ini hidup ini bawa catatan. Lah catatan itu jangan sampai buruk. Agar catatannya itu enggak terlalu buruk, nafsunya jangan terlalu tinggi. Maka puasa itu mengajarkan menahan nafsu, basic instingnya manusia. Makan, minum, bawah perut, itu insting basic manusia. Nah itu maka dilatih, jangan terlalu dikasih makan, istirahat sebentar. Biar nafsu dasarnya ini turun. Makanya orang puasa itu yang penting nggak makan, nggak minum, sudah nggak gitu, ya udah sah sebagai orang berpuasa, berhak mendapatkan lebaran, nggak usah ribet. Wah kamu ngerasani orang batal, enggak. Puasanya puasa, ngerasaninya ya dosa. Tiba-tiba kok lagi puasa lihat ada orang jual es dawet itu atau es belewah, kok kepengin, nggak apa-apa, beli aja untuk kumur-kumur. Lo nggak apa-apa, puasa dasar itu boleh kumur-kumur. Yang penting jangan masuk ke halqa. Halqa itu kindil-kindil itu loh. Karena kalau sampean mangap kan ada kindil-kindil, asal jangan masuk ke belakangnya. Kalau masuk ke belakangnya batal. Makanya puasa itu boleh sikatan, boleh ngicipi makanan, karena ini tidak termasuk mulut ini enggak, rongga mulut ini enggak termasuk yang membatalkan puasa. Yang batalkan itu kalau masuk ke belakang kindil. Kalau bisa ngerokok ya nggak apa-apa, asal nggak masuk ke belakang. Itu puasa paling dasar. Wiseng mau goda temannya, ngemut aja permen lollipop. Kamu puasa kok ngemut permen? Ya nggak apa-apa, yang penting kan nggak masuk ke belakang ini. Nah, ya basic insting ini. Nah orang kalau dilatih puasa, dilatih tirakat, itu nafsunya turun. Nah kalau orang nafsunya turun, pasti rekamannya bagus. Mata gitu, sudah nafsunya udah nggak terlalu ego. Lihat tetangganya beli TV, alhamdulillah bisa ikut nonton. Rekamannya alhamdulillah. Tapi kalau kemudian nafsunya gede, emosian, dia tetangganya beli TV, oh kredit, ya rekamannya kredit. Besok diputar ulang kredit. Loh. Lihat istri gemuk itu, wow, drem gitu ya sudah, rekamannya drem. Tapi kalau nafsunya kedua, alhamdulillah istriku gemuk karena dari perutnya lahir anak-anakku.
Ini rekamannya alhamdulillah. Sendal di masjid hilang gitu. Apalagi ini yang paling berbahaya ini para penggede ini. Sendalnya hilang, emosi itu. Wah, ini saya ini masa gak ada anak buah yang wedus kabeh misalnya. Ya rekamannya wedus. Begitu besok diputar ulang ya wedusnya dipanggil. Dus, kamu kok ada dalam hatinya orang ini, Dus? Iya ya Allah, aku gak terima dia masuk surga. Kenapa? Aku pernah difitnah nyuri sendal katanya. Padahal dia tahu gak ada ini. Loh, ini gak ada wedus kok nyuri sendal. Tapi kalau orang nafsunya kendor, alhamdulillah sopo yo sing butuh sepatu. Loh, bahkan telek kepicak, alhamdulillah. Loh, orang kalau nafsunya udah gak terlalu gede, lebih rekamannya gak ada yang jelek. Makanya orang-orang itu kalau sudah nafsunya bagus, lihat ayam naik masjid, alhamdulillah ya Allah ada ayam naik masjid, kok belum nelek. Begitu nelek jerot, alhamdulillah. Santriku bisa praktek toharoh, membersihkan tai ayam dari atas masjid, alhamdulillah terus. Ono enak rekamannya. Makanya nafsu itu hati-hati, jangankan nafsu kepada yang haram. Nafsu kepada yang halal itu bahaya. Ini kan Pak Dirut, Pak Komut ini kan bukan orang Gresik, orang Jogja. Hati-hati, kadang orang Jogja itu kalau di mana tempatnya jauh, pengen pulang makan gudeg. Akhirnya membayangkan gudeg ini. Gudeg aku kok nek mulai maam gudeg yujum. Wah, membayangkan gudeg. Begitu waktunya pulang ke Jogja, gudeg yujum itu tutup. Wah, akhirnya wah panik itu. Wah, aku pengen gudeg sampai bayangno gudeg itu ngiler. Akhirnya pada hari ke-7 setelah rindu gudeg, wes mumet nih, sowan kepada Raja Jogja Sultan. Dilala di situ ya ono gudeg. Disuku monggo. Wah, langsung wah nikmatnya ndak umum itu. Karena apa? Nafsu 1 bulan menginginkan gudeg, begitu dimakan nikmat. Akhirnya sore main ke tempat saudara, kebetulan ada gudeg juga. Karena sudah keturutan ya, monggo. Enggak usah. Enggak apa-apa, enggak usah. Karena sudah keturutan, akhirnya terpaksa makan. Begitu dimakan, enak gudegnya Sultan gitu. Akhirnya apa? Ribut sama Allah. Wong hari ini disuguh sama yang itu, kok masih enggak terima membayangkan yang lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Itu nafsu. Makanya orang kalau nafsunya turun pasti rekamannya bagus dan enggak usah mikir apa-apa. Lah sesuk rekamannya piye? Halah, manusia itu udah sama kayak padi gitu loh. Manusia itu sama kayak pohon itu sama. Buah itu dari manapun enggak peduli, sampean enggak perlu tahu pohonnya ada di mana. Padi sampean nggak perlu tahu pohonnya ada di mana, karena tugas pohon padi memberikan asupan kepada beras. Pohon padinya hilang entah di mana, berasnya ada, sampean masukkan laboratorium pasti ketahuan organik atau bukan organik. Manusia juga sama, nanti tubuhnya sudah entah kemana, ada yang sudah dibakar, ada yang sudah dikubur, ada yang sudah di mana, tubuhnya entah kemana, tapi akan jejak digitalnya ada, karena memorinya ada di dalam rohani lah. Kembali ke sana, register ulang, diputar ulang datanya gitu kan. Itu makanya jangan heran manusia kerjaan apapun terhubung dengan cloudnya Allah, maka manusia punya jejak digital yang nggak pernah hilang. Makanya hati-hati sampean. Jemok bokong ada itu registernya nanti. Korupsi ada registernya, jangan dikira wong cloudnya Allah. Loh, makanya orang-orang itu kalau tahu cloud ini, itu konsep kuno sebenarnya. Konsep kuno, makanya sampean orang itu kan sama kayak kartu itu kan. Kartu itu bisa kirim gambar, bisa kirim video, bisa kirim berita. Syaratnya cuma apa? Cuma punya paketan, cuman itu aja. Nah kalau nggak punya paketan, ya cari wifi gratisan, free wifi, baru kirim gambar. Loh, makanya manusia itu kalau kirim doa, kirim apa, itu kan kalau nggak punya paketan, maka kemudian pakai free wifi-nya para nabi, para wali. Karena nabi wali itu kalau download paketan serius.
Nabi 15 tahun di Gua Hira download itu paketan dari sana. Wali-wali 3 tahun, 6 tahun di download. Makanya Nabi wali itu paketannya gede. Lah kita kalau diajak download langsung tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Leyeng keringgingan. Ya Allah, ya Allah. Lah suwene. Makanya kita ini kalau kirim doa, kirim apa, cari wifi yang gratisan. Wifi-nya siapa? Ya wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Makanya kita diajarkan kalau sebelum berdoa pasti ila hadratin nabiyil mustofa wa ila jamil anbiya wal mursalin wal ulama wal auliya wasyuhada was sholihin. Ini sebenarnya adalah menggunakan free wifi karena wali-wali itu punya wifi gede. Baru kemudian wa ila jamil muslimina wal muslimat wal munafqin itu share it semua dapat. Makanya doa itu bisa dibagi, bisa dikirim. Yang penting pakai wifi karena kita sendiri nggak punya paketan. Loh apa bisa doa bisa dibagi? Jangankan doa, sepak bola aja bisa dibagi. Datang ke Qatar itu kemarin. Nggak perlu orang banyak, 1 orang aja datang ke Qatar, nyuting sepak bola gini. Nah setelah sepak bola disuting, dinaikkan ke satelit, oleh satelit dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu pasti nggak punya TV. Nah, ini kan konsep kekinian, makanya sampean jangan macam-macam sama wali itu. Paketannya gede. Sampean kalau pengen tahu hati orang itu para wali tahu karena apa? Diretas sampean. Kalau mangkel dihack ngono sampean. Dan ini kan teknologi kuno yang sekarang banyak dilakukan oleh anak-anak muda sekarang. Makanya jejak digital manusia itu nggak pernah hilang karena apa? Punya ini. Nah itulah makanya orang harus baca kitab suci, baca apa? Karena kitab suci itu juga downloadan. Al-Quran itu juga downloadan. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz, di-download di sana. Makanya ketika downloadan pakai algoritma. Biar nggak macam-macam, algoritmanya apa? Pakai coding. Makanya Al-Quran itu sendiri sudah pakai coding. Itu dari dulu codingnya apa? Ya alif lam mim itu kan coding. Kaf ha ya ain shad itu coding. Nun itu coding. Makanya orang-orang yang sekarang belajar coding itu sudah kalah sama santri dulu belajar coding. Namanya wafak. Makanya kalau ada apa-apa dirajah itu namanya coding itu. Itulah makanya zaman kalau baca Quran, oh ini apa sih? Kok ada alif lam mim itu coding. Nah makanya bulan puasa diturunkan Al-Quran karena proses pembelajaran manusia yang hidup di sini ini agar kalau kembali rekamannya bagus loh. Makanya kalau dengar puasa jangan antipati karena itu pelajaran dasar agar ketika manusia pulang nanti itu rekamannya bagus. Syukur ditambah zikir, syukur ditambah wiridan. Rekamannya bagus dan rekamannya jelek, ya print outnya ya jelek. Setelah direkam gitu jejak digitalnya kasih print out. Makanya dalam semua agama diajarkan manusia nanti akan ketemu Tuhan dikasih catatan itu apa? Itu print out. Kalau print outnya bagus pakai tangan kanan, kalau print outnya jelek ya pakai tangan kiri. Nah, mumpung belum terima print out, maka biar print outnya bagus, yang jelek-jelek dihapus. Cara menghapusnya bagaimana? Ya ini saling memaafkan. Ini kan menghapus. Wa'ad bi'isayyi'atal hasanata tamkhuha. Ikutilah sesuatu yang jelek itu dengan kebaikan, dengan sedekah, nyambung silaturahmi, memaafkan yang nggak pernah mau minta maaf, kasih makan pada yang nggak pernah mau kasih makan. Lalu itu nyambung silaturahmi kepada yang mutus silaturahmi. Maka sampean tadi telat. Yang sering ngerasani Pak Dirut itu sampean. Maka mestinya tadi Pak Dirutnya di sini, sampean yang salaman ke sini. Telat sampean. Bukannya Pak Dirutnya yang ke sana, sementara Pak Dirut nggak pernah ngerasani sampean. Sampean kan yang ngerasani Pak Komisaris, Pak Dirut rasani, wah apa? Loh, memberi kepada yang tidak pernah memberi, memaafkan kepada yang tidak pernah maafkan.
Lah ini hebat ini tadi, maka proses ini wah telat ini. Karyawan salah paham ini. Padahal mestinya sampean yang datang, maaf Pak, saya yang ngerasani. Untung itu kalau Imam Syafi'i aslinya kalau kamu minta maaf jelaskan. Untung enggak perlu dijelaskan kalau Imam Syafi'i. Ya wes, wae taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Opo isine? Mbuh pokoknya maaf lahir batin. Jadi proses ada apa? Recovery itu. Sampai defrag dari yang namanya kebaikan dan keburukan. Itu proses yang real. Saban ngerasani orang itu podo karo WA. Makanya pakai bahasa miss call itu udah dari awal. Miss call adzarrotin khairu yaroi, miss call. Ya sedikit banyak, loh itu sudah bahasa Tuhan. Yang teknologinya sekarang bisa digambarkan oleh anak-anak muda dalam algoritma baru. Dalam algoritma baru, dalam coding baru. Lah Islam itu Quran sudah diajarkan coding-coding. Nun, kafaya, ain, shot. Itu dari dulu, wong itu downloadan kok. Makanya saya hati-hati bagi orang-orang yang senengannya download itu. Diem gini, ternyata download. Tahu programnya, oh ini, oh ini. Makanya perusahaan-perusahaan besar itu pasti punya penasihat spiritual. Biasanya itu apa? Tugasnya download. Kira-kira kalau 9 juta ton itu masih pas belum ya untuk pupuk Indonesia gitu. Oh kurang, ternyata di download kebutuhannya 150 juta ton. Ini tahuan. Gitu. Nah ini di download. Nah itu makanya ya Allah, kita ini terima kasih oleh Allah masih dikasih pelajaran bagaimana kita kembali dengan nafsu yang bagus. Nah, la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang bertakwa itu di situ. Kemana-mana, oh ya Allah, ndase keceduk subhanallah, pecak telek masya Allah, rekamane Allah dah. Lah begitu merono, oh rekamane Allah, ya wis mlebu kono nang golek ono Gusti Allah. Lah rekamane mau setan, ya begitu sama di sini setan tok. Begitu rekamannya setan, ya kono golek ono setan bosmu kono, ya sudah. Masya Allah, subhanallah, oh iya, kamu bosnya memang Allah, ya sudah kamu kembali kepada Allah. Kalau bosnya kok, oh banyak lagi setan, iblis, oh telek, ngono lah ya begitu catatannya kok iblis kabeh, setan kabeh, oh iya berarti kamu rombongannya kok, kono masuk rombongan sana, ashabul yamin, ashabul yasar, jadi konsep la'allakum tattaqun ini kalau bisa jalan, kehidupan bersama terjaga, karena kita ini ternyata bangsa yang paling beraneka ragam yang harus dijaga. Makanya nenek moyang kita menitipkan kita ini dalam konsep hidup bersama yang paling bagus. Nggak ada bangsa dunia yang sebagus kita menitipkan hidup bersama. Kita menggunakan konsep berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Konsep itu namanya konsep ra'iyah. Itu dalam bahasa Nabi namanya ra'iyah. Ra'iyah itu yang sekarang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Jadi rakyat itu memang orang yang berbeda-beda tapi hidup saling tanggung jawab. Beda agama, beda suku, beda bangsa. Kita rukun. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Lahir bahasa masyarakat. Kalau berbeda faham wasyawirhum fil amri musyawarah. Karena dulu yang nata ini para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Makanya Gresik ini bagus, daerahnya para wali, penentu wilayah lah. Wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI. Nah karena ada NKRI, ada Petrokimia Gresik. Kalau nggak ada NKRI, ya nggak ada Petrokimia Gresik. Nah itu jasa siapa yang ngatur ini semua? Makanya akhirnya dengan konsep ro'iyah kita selamat. Orang Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara, orang Cina satu bangsa pecah puluhan negara, orang Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sudah tinggal penjenengan isi, petaninya kasih pupuk yang agak murah, kalau kurang murah minta pemerintah kasih subsidi yang lebih gede. Itu aja sederhana. Nah itu Indonesia, alhamdulillah. Jadi jangan lupa ya, tahun depan puasa ya.
Untuk latihan itu biar rekamannya bagus. Jadi nanti di print out sama Allah itu gak belis semua. Ya Allah ya, mudah-mudahan semua bermanfaat dan kita dalam ridho Allah Subhanahu wa taala tahun depan kita bisa menyongsong puasa dengan lebih baik. Ternuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.